Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membahas tentang RPP Bahasa Inggris. Sebelumnya kami dari kelompok 1, kami akan memperkenalkan anggota kami. Yang pertama adalah Zila Sabilani, yang kedua adalah Sinta Ari Susanti, yang ketiga adalah Desti Swastika, dan yang terakhir adalah saya sendiri, Rafiuddin Al-Hanif. Mulai ke bagian pertama, saya akan membahas tentang metode. Yang pertama, metode. Kita akan membahas tentang pendekatan dengan metode scientific approach. Apa yang dimaksud dengan scientific approach? Scientific approach adalah model pembelajaran yang menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang memuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi, menanya, eksperimen, mengolah informasi atau data, kemudian mengkomunikasikan. Hal ini sesuai dengan pengertian dari Kemendikbud pada tahun 2014. Yang kedua, metode. Kita menggunakan ceramah, presentasi, dan penugasan mandiri. Yang pertama adalah ceramah. Ceramah ini kita cenderung kepada menjelaskan sebuah materi kepada peserta didik. Kemudian kita memberikan motivasi, arahan agar peserta didik mampu memahami materi yang kita sampaikan. Yang kedua adalah presentasi. Presentasi ini adalah kita ini hampir sama dengan ceramah, akan tetapi di ending dari presentasi ini kita buka dengan sesi tanya jawab. Dan yang terakhir adalah penugasan mandiri. Penugasan mandiri ini adalah kita memberikan tugas kepada setiap peserta didik agar setiap peserta didik tersebut mampu memahami materi yang kita berikan. Dan yang terakhir adalah teknik. Teknik di sini kami mengambil sampel, yaitu kerjasama kelompok kecil atau 2 orang, atau disebut juga dengan role play. Kelompok ini kita membuat kelompok. Misal dalam satu kelas terdapat 15 anak atau 20 anak. Kita membentuk kelompok menjadi 10 kelompok, sehingga per kelompok itu beranggotakan 2 orang. Dari setiap kelompok ini kita beri tugas yang berbeda-beda. Kemudian setiap kelompok mempresentasikan hasil tugas yang diberikan. Sekian yang saya sampaikan dalam metode. Kemudian lanjut untuk media akan dijelaskan oleh Desti Swastika. Selanjutnya adalah media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat bantu dalam proses belajar mengajar. Media yang digunakan dalam pembelajaran kali ini adalah video dan buku paket. Video dan buku paket berguna untuk menampilkan sebuah materi atau penjelasan yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Selanjutnya, alat yang digunakan dalam pembelajaran adalah laptop dan proyektor. Oke, selanjutnya adalah langkah-langkah pembelajaran. Nah, di langkah-langkah pembelajaran ini terbagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama adalah bagian pendahuluan. Bagian yang kedua adalah bagian inti. Dan bagian yang ketiga adalah penutup. Nah, di bagian pendahuluan, guru memberi salam kepada peserta didik. Setelah itu, guru mengajak peserta didik untuk berdoa bersama. Setelah itu, guru mengajak kehadiran peserta didik. Nah, di pendahuluan ini juga, guru mengajak peserta didik untuk mereview kembali atau mengingat kembali terkait materi yang telah diajarkan di pertemuan sebelumnya. Di tahap pendahuluan ini, kami estimasikan waktu selama 5 menit. Lalu, tahap selanjutnya adalah bagian inti. Di bagian inti ini terbagi menjadi 5 tahap. Nah, 5 tahap ini kami sesuaikan berdasarkan pendekatan saintifik, ya, based on scientific approach.
Nah, tahap yang pertama di bagian ini adalah mengamati. Nah, di bagian mengamati ini, guru memberikan video terkait introduction kepada peserta didik. Kemudian peserta didik menonton video tersebut. Setelah itu, guru memberikan penjelasan terkait materi introduction berdasarkan materi yang ada di buku paket dan berdasarkan video tersebut. Nah, kami estimasikan waktu untuk tahap mengamati ini adalah sekitar 20 menit. Oke, tahap selanjutnya adalah menanya. Nah, di tahap menanya ini, peserta didik dapat menanyakan terkait materi yang belum dimengerti. Ya, jadi jika ada pertanyaan terkait materi introduction, peserta didik dapat menanyakan kepada gurunya, kemudian guru akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, untuk tahap menanya ini kami estimasikan waktu selama 5 menit. Oke, tahap selanjutnya adalah mengumpulkan informasi. Nah, di tahap ini peserta didik diminta untuk mengidentifikasi ciri-ciri, struktur teks, dan unsur kebahasaan terkait interaksi, menyatakan, menanyakan, merespon tentang perkenalan diri. Oke, nah di tahap mengumpulkan informasi ini kami estimasikan waktu selama 10 menit. Untuk tahap selanjutnya akan dijelaskan oleh Miss Zila Sabilani. Kemudian langkah yang keempat adalah mengasosiasi. Mengasosiasi merupakan pengolahan informasi yang didapatkan dari pengumpulan informasi untuk menemukan keterkaitan antara informasi yang satu dengan informasi yang lain yang kemudian ditarik kesimpulannya oleh siswa. Nah, dalam langkah mengasosiasi ini kegiatannya yaitu yang pertama, siswa membandingkan informasi dari video, penjelasan guru, atau sumber lainnya untuk ditarik kesimpulan. Kemudian secara berkelompok yang berisi 2 siswa membuat dialog singkat terkait perkenalan diri. Alokasi waktu yang dibutuhkan dalam tahap mengasosiasi adalah 15 menit. Tahap selanjutnya adalah mengomunikasikan, yang mana siswa menyampaikan hasil observasi ataupun kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara tulisan, lisan maupun media lainnya. Nah, untuk kegiatan dari tahap mengomunikasikan, yang pertama, secara berkelompok, siswa membaca dialog yang telah ditulis dengan bantuan guru. Kemudian, siswa yang tidak maju memperhatikan dan dapat mengajukan pertanyaan kepada siswa yang maju. Nah, alokasi waktu yang dibutuhkan untuk kegiatan mengomunikasikan ini selama 20 menit. Kemudian, langkah selanjutnya adalah penutup. Selama 5 menit saja. Langkahnya yang pertama, guru mengajukan pertanyaan kepada peserta didik untuk membantu mereka melakukan refleksi terhadap kegiatan belajar yang telah mereka lakukan. Yang kedua, guru memberikan penugasan kepada siswa untuk membuat perkenalan diri dan keluarga. Kemudian, guru menjelaskan rencana kegiatan pembelajaran yang akan datang. Dan yang terakhir, guru mengakhiri pembelajaran. Nah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.